kekasih, bila saudara melihat gambar ilustratif yang ada di depan saudara ini, ada seorang pada perbatasan dari dua wilayah. Ya, satu wilayah adalah satu wilayah yang hijau, wilayah yang subur, dan satu wilayah yang coklat yang kering. Saudara, dia ada pada garis demarkasinya, pada perbatasannya. Saudara, ini adalah sesuatu keadaan kita saat ini. Wah, aku kelihatannya gak bisa kerja, duitnya tambah lama tambah sedikit, ya gak seneng tinggal di rumah, bosan. Saudara, ini keadaan yang saat ini menghantui dan menguasai alam pikiran. Begitu banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Saudara, saya menuliskan ini sebagai satu sikon yang ambigu. Mau maju tidak bisa, mau mundur tidak mungkin. Ya, aku harus ada di sini aja. Satu keadaan yang ambigu. Apakah saudara dan saya sedang ada pada satu sikon yang ambigu? Kita mau ambil keputusan juga tidak berani. Nanti keputusan kita hanya sekedar omong doang, hanya sekedar wacana saja, saudara. Sehingga segala sesuatu bisa macet saat ini. Dan kita lama-kelamaan ini akan merajai dan menguasai alam pikiran kita secara psikologis. Sehingga menyebabkan pudarnya api spirit, api semangat untuk kita melayani Tuhan. Sudah lama tidak ke gereja. Sudah lama aku tidak melayani. Dan ini menjadi pudar. Saya tidak katakan padam, tetapi memudar. Berkurang apinya. Spiritnya makin merosot. Saudara. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengambil keputusan pada satu keadaan yang ambigu. Kita harus mengambil satu keputusan. Tidak, aku mau masuk pada bagian yang subur. Aku mau ambil keputusan pada bagian yang di mana kelimpahan ada dari Tuhan. Nah, saudara, itu dituliskan di sini pudarnya api spirit pelayanan. Juga yang kedua, cita-cita yang kudus. Yang sebelum masa COVID ini, kita sudah mencanangkan dalam hidup kita satu cita-cita yang mulia, yang baik, dan yang rohani. Saudara, untuk sesuatu yang bagus, saudara mulai memudar. Baik itu cita-cita kita yang akan kita persembahkan kepada Tuhan maupun bagi sesama kita, mulailah memudar. Karena apa? Karena saya dan saudara belum juga mengambil satu keputusan. Kita ada pada garis demarkasi yang ambigu. Itu sebab para kekasih, kita harus segera mengambil keputusan. Bila tidak, hal yang worse, hal yang lebih jelek bakal terjadi. Apa dia? Godaan, nafsu dosa, dan pekerjaan iblis yang menyihir kuasa-kuasa kegelapan dengan pikatan-pikatannya yang memikat kita. Apa sebab? Karena kita terus berada di tengah-tengah garis. Dan kita tidak bisa membuat satu keputusan. Itu sebab saudara, betapa pentingnya keputusan rohani. Katakan, keputusan rohani saya sangat penting. Akan menghasilkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya untuk selanjutnya. Yang percaya, beri kemuliaan bagi dia. Luar biasa. Itu sebab kalau kita membiarkan pudar spirit kita, semangat kita, api kita yang berkobar-kobar, kecintaan kita kepada Tuhan, hanya karena kita tidak bisa datang ke gereja, hanya karena kita tidak bisa melayani sebagaimana normal, saudara, kita harus tahu, aku harus segera ambil keputusan, aku harus memihak kepada Kristus. Aku harus ada bersama dengan Tuhan, aku tidak boleh membiarkan aku di dalam keadaan yang ambigu, terus-menerus di dalam hidup ini. Itu sebab paling bawah saya tuliskan, jangan tunda. Katakan, saya tidak boleh menunda. Saya harus segera masuk dalam dekapan Tuhan Yesus. Saya harus segera masuk dalam dekapan Tuhan Yesus. Bagus sekali. Engkau mendapat tempat yang paling aman. Posisi yang paling the best dalam hidupmu. Dan engkau tidak akan bisa kena pikat ataupun sihir dari kuasa kegelapan. Dan engkau dan saya akan mengalami anugerah mujizat yang luar biasa. Para kekasih, semasa hidup
Jangan lagi ambigu dan mendua hati. Ya, setelah selesainya COVID-19, saya dan saudara harus tetap teguh. Tidak boleh kita ke sana iya, ke sini iya. Kita harus begitu kuat pendirian kita, soliditas kita, absolutisme kita kepada Tuhan. Orang Jawa mengatakan madep mantep. Supaya apa? Supaya saudara dan saya ngerti. Bisa menerima perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup kita. Itu sebab ada 2 buah ayat sebagai pendahuluan sebelum masuk pada tema kita. Ayat yang pertama terdapat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama. Ini pendahuluan saya. 1, 2. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, sekali lagi ayat ini pendek. 1, 2. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Saudara yang kekasih, siapa sih yang mau tidak tenang? Siapa yang mau terus bergejolak, bergelora terus menerus dalam keadaan turmoil dalam hidupnya? Tidak ada. Kalau saudara naik pesawat inginnya lancar, enak sekali, tanpa ada awan yang membuat goncangan-goncangan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang membuat saudara menjadi goncangan sedikit sudah khawatir. Ya, tetapi ini disebabkan hanya karena saya dan saudara mendua hati. Jalan hidupnya enggak tenang. Barangkali Anda mempunyai uang yang banyak, pekerjaan yang lancar, masa depan dan perspektif yang bagus. Barangkali anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalian juga begitu pede. Kalian akan mendapatkan masa depan yang hebat. Kalian akan mendapat pasangan yang luar biasa. Saudara, sekalipun demikian. Tetapi kalau hati kita, maksud dari kata hati tidak boleh mendua. Ya, kita harus tetap hanya kepada Yesus saja. Kalau satu saja yang saudara pegang, seperti lagu kita yang terakhir, satu-satunya yang ku percayai, satu-satunya yang ku andalkan. Wow, tepat sekali. Bila Anda dan saya ada pada satu keadaan yang tidak ambigu, jalan hidup saudara tenang, comfort sekali, menyenangkan sekali. Mobil-mobil yang baru, yang berharga mahal, dengan sensor dan radar di bempernya, di grill depannya, sudah membaca jalan di depan. Membaca jalan di depan. Sopir dan penumpang gak usah mikir dan tetap aja biasa. Ini komputer mereka yang akan, radar dari mobil ini yang akan membuatnya menjadi baik. Katakan ada gundukan, orang bilang polisi tidur gundukan, jalan aja. Tidak bisa gerenjel sama sekali, tidak bisa gluk-gluk, itu tidak bisa ya. Seperti mobil-mobil biasa tidak bisa. Mobil-mobil yang mahal dan baru. Saudara, itu gundukan sebesar apapun, kita tetap saja tidak kerasa sama sekali. Apa sebab? Sebab radarnya sudah membaca dan memerintahkan, dia punya shock breakers, dia punya tekanan tenaga. Momen pada roda-roda 4 ini semua diatur. Sehingga begitu naik, ya tetap aja jalannya rata aja. Naik gundukan tetap biasa. Turun gundukan tetap biasa. Hebat sekali. Roda belakang bagaimana? Roda belakang memikirkan juga hal yang sama. Pada kecepatan tersebut, dia harus bereaksi apa? Sambil berbelok sekalipun tidak sama sudutnya. No problem. 4 roda punya otak sendiri. Dan punya pegas yang bisa mengatur sendiri. Air suspensionnya mengatur. Ini satu contoh. Apa sebab? Kalau kita memakai mobil biasa, gluduk. Ya, terus demikian. Ada lubang juga kita akan ceklek begitu. Tapi dia ada lubang, no problem, jalan aja. Saudara tidak memikirkan jalan itu jelek. Saudara mengatakan jalan itu bagus dan mulus banget. Nah, ilustrasi saya tentang mobil ini kiranya membuka pikiran kita dan keinginan kita. Tuhan, kalau Engkau bersama dengan hamba tidak ada rasa khawatir dan mendua. Perjalanan hidup hamba begitu mulus Tuhan. Hamba tidak khawatir apapun, ada gejolak apapun, ada jurang maut,
ada sesuatu jebakan dari pekerjaan iblis dan orang jahat terhadap saya, no problem semuanya. Katakan, no problem semuanya. Bila saya, katakan, bila saya berjalan bersama Kristus. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Anda dan saya tidak boleh ragu dan bimbang. Ayat yang kedua pada slide ini terdapat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama. 1, 2. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Mendekatlah kepada Tuhan. Tadi jangan mendua hati. Sekarang akibat mendua hati ini tangannya jadi kotor. Hatinya menjadi kotor. Pikirannya menjadi kotor. Itu sebab sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Lama-lama kalau saya biarkan hati saya mendua dengan Tuhan, saya tidak segera mengambil keputusan yang baik untuk saya dekat dengan Tuhan. Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat dalam Lukas 12:57. Mengapa kamu yang bisa mengetahui segala gejala alam? Oh, kalau awan begini, oh kalau angin begini sebentar hujan. Kamu tahu. Tapi kenapa kamu tidak bisa mengambil keputusan untuk dirimu sendiri, keputusan yang baik untuk jiwamu? Seringkali kita sudah tahu bahwa mendua hati tidak baik. Tetapi kalau ini didiamkan, saya tidak ambil keputusan, Anda tidak ambil keputusan untuk dekat dengan Tuhan, mendekatlah. Ya, kata Tuhan, mendekatlah, kata firman. Ini satu obat saya, obat saudara. Kita bisa dikoreksi oleh Dia. Bila kita mendekat, hati langsung akan begitu mantap kepada Dia, kepada firman-Nya. Tidak mendua lagi. Sebab lama-lama orang mendua, semuanya jadi kotor. Makanya dibilang firman, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Katakan, saya tidak boleh mendua hati, supaya hati saya suci dan berkenan. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya akan masuk pada tema kita pada sore hari ini. Dan inilah tema yang luar biasa. Saya memetik kalimat ini dari Mazmur 68 ayat 20. Dan saya mengangkatnya menjadi satu tema. Yaitu hari demi hari Ia menanggung kita. Wah, senang sekali. Kalau ada orang datang sama saudara dan bilang, Pak Timothy, saya akan menanggung hidup Pak Timothy sekeluarga setiap hari. Engkau hampir tidak percaya, saudara. Mungkin Anda berkata, mungkin saya akan berkata, maaf Bapak atau maaf Ibu, tolong diulangi, saya kurang jelas apa maksudnya. Saya akan menanggung hidup Pak Timothy setiap hari. Nah, dia mempertegas lagi. Saya baru tahu, oh begitu. Saya berkata, apa tidak merepotkan? Apa tidak terlalu berat? Siapa saya kok saya sampai ditanggung? Ini satu contoh. Tema ini luar biasa. Ada yang mampu menanggung saudara, menanggung saya hari demi hari. Kenapa sih dikatakan hari demi hari? Karena Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru dalam Injilnya mengatakan setiap hari ada kuatirnya. Biarlah sehari selesai dengan kuatirnya. Esok ada kuatir lagi. Jadi aku saben hari akan menanggung kamu. Ya, jadi saben hari kamu tidak usah khawatir. Aku akan memberikan kepada kamu jaminan aku yang menanggung. Wow. Ya, ini sekedar. Nanti saya akan melihat kata menanggung itu sebetulnya apa maksudnya. Para kekasih, itu sebab dari ayat ini saya ingin supaya kita semua membaca bersama ayat ini, saudara. Ada di sini dan saya ingin supaya kita bisa mengerti dengan jelas. Kita baca bersama 1, 2. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Amin. Saudara yang kekasih, ayat ini pendek saja. Terpujilah Tuhan hari demi
hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kata yang pendek yang menutup ayat ini, Selah. S-E-L-A. Selah. Kita mengenal kata amen. Ya, amen itu terjadilah seperti yang ku percaya. Kita boleh saat doa kita tutup dengan amen. Saat kita mendengar firman kita mengaminkan. Segala sesuatu yang baik kita aminkan. Selah. Apakah selah? Selah ini tidak ada sesuatu definisi yang fix, yang mati. Definisinya sangat fleksibel. Sebagian ahli Yudaism yang menulis di Talmud mengatakan bahwa selah ini adalah terserah kepada Tuhan. Jadi amen itu aku percaya. Selah aku pasrah kepada Tuhan. Wow, ini satu kombinasi yang luar biasa. Jadi menjadi seorang anak Tuhan jangan cuma amen aja. Sepertinya kita seolah-olah memaksa Tuhan. Ya Tuhan, ayat ini Tuhan hamba pegang ketika hamba sakit. Engkau mengatakan bilur-bilurmu menyembuhkan hamba. Amin. Tuhan pasti terjadi. Pasti terjadi. Tetapi ada satu dimensi yang luar biasa menyenangkan hati Allah. Lebih dari engkau memegang firman. Yaitu engkau pasrah kepadanya. Itu diungkapkan dengan kata selah. Jadi amin, selah. Aku percaya terjadi. Tetapi semuanya kehendak Tuhan yang terjadi. Dan ini diajarkan oleh Yesus di dalam Injilnya. Bahwa apa yang kita inginkan kita harus percaya. Tetapi di atas semuanya biarlah kehendaknya yang jadi. Dan dia mengajar kita bagaimana cara berdoa yang baik. Dalam Matius pasal 26 Yesus mengajar murid-murid supaya menyerahkan pada kehendak Tuhan. Dia sendiri juga menyerah pada kehendak Bapa. Jadi luar biasa kata selah, ya. Bagus sekali bila saudara amin. Dalam hati saudara berkata, selah, hamba pasrah kepadamu Tuhan. Permintaan hamba percaya bagus, rohani dan mulia. Tetapi Tuhan, hamba serah kepadamu. Engkau mau kasih, engkau tidak mau kasih, hamba tetap amin. Ini makna kata selah. Itu sebab para kekasih, di sini ayat emas kita, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Tadi saya sudah katakan kata menanggung ini secara umum ya. Senang kalau saya ditanggung. Tetapi kalau kita melihat secara etimologi dari bahasa Alkitab Perjanjian Lama ini, saudara, kita akan mendapatkan makna yang agak berbeda, saudara. Coba saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan bahasa Inggris ya. Di dalam Psalms chapter 68 verse 20. Blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Blessed be the Lord. Terpujilah Tuhan ya. Who daily loads us with benefits. Yang setiap hari membebani kita, loads us. Membebani, menambahi, kasih beban. Tapi bukan beban keberatan. Bukan beban air mata dan derita. Tapi beban benefits. Keuntungan-keuntungan. Mau enggak? Kalau saudara dikasih beban keuntungan, mau apa? Tidak. Ayo, yang mau katakan saya mau. Ya, saya juga mau dong. Jadi sebenarnya maksud daripada menanggung adalah dia mau memberikan sesuatu tanggungan beban, tetapi benefits daily, setiap hari, hari demi hari. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa firman ini menjamin saya dan Anda setiap hari. Katakan setiap hari. Masih ingat beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan tentang berlangganan setiap hari. Macam begitulah. Saya dan Anda harus day by day. Kita harus hari demi hari. Kita ini ditanggung oleh Tuhan dan Tuhan memberi tanggungan beban. Bebannya bukan air mata,
bukan penderitaan dan putus asa, bukan penyakit. Beban saya dan Anda adalah benefits, keuntungan-keuntungan. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita akan baca terjemahannya, ya, terjemahan bebas dari ayat dari naskah Alkitab Inggris ini. Kita baca, terpujilah. 1, 2. Terpujilah Tuhan yang setiap hari memuati kita dengan keuntungan-keuntungan. Amin. Aduh, ini toh artinya menanggung. Ya, aku mau menanggung kamu dengan aku memberikan keuntungan-keuntungan setiap hari. Saudara yang kekasih, karena saya ada juga yang bertanya tentang saham, tentang investasi. Ya, menurut saya seorang gembala harus mengerti sedikit. Dan saya belajar sedikit, saudara. Dan bertanya kira-kira apa yang menguntungkan. Apakah boleh saya jual saham saya? Ini ada ribuan lot. Apakah boleh saya? Saudara, seringkali orang bertanya, siapa mau rugi? Tidak ada yang mau rugi. Karena harganya fluktuatif banget. Ya, dan harganya tidak bisa dipegang. Ada berita apa sedikit, sudah anjloklah di negara tersebut harga saham mereka. Lantai bursa mereka menjadi goncang. COVID-19 bikin hancur lebur semuanya. Saudara, saham bisa dipegang. Hari demi hari kepingin kita memegangnya, mendapat untung. Wah, konon untungnya bisa banyak. Saudara, di dalam dunia tidak ada yang bisa kasih Anda untung terus saben hari. Oke. Saudara mau pegang saham? Iya, sebentar dia akan booming, luar biasa. Ya, sebentar dia bullish. Sebentar dia mengalami bearish. Saudara, kalau saudara melihat di New York, di Times Square, di mana pusat lantai saham dunia yang paling terkenal di dunia, yang paling dipercaya di seluruh dunia. Saudara, di tengah-tengah lapangan Times Square ini ada ada satu patung bull, banteng, besar, mengkilap, hitam. Inilah yang menjadi ikon, yang sebagian juga para pelantai saham juga menganggap sebagai berhala mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka harus seperti seekor bull, banteng, harus bullish, harus berhasil. Tapi bisakah hari demi hari dijamin bahwa engkau akan selalu bullish? Sama sekali tidak. Itu sebab Anda dan saya, kita harus menjadi seorang anak Tuhan yang begitu kuat dan tidak boleh goyah. Segera kita membuat satu keputusan yang baik ketika kita mulai goyah. Kita mulai khawatir tentang hidup, khawatir tentang uang kita, khawatir tentang masa depan kita. Anak-anak mulai khawatir tentang masa depannya. Bila masa belajar ini sekarang kurang begitu yakin kapan aku mau masuk sekolah, mau kuliah lagi. Ya, sekarang hanya online saja. Bagaimana nanti dengan aku nanti wisudanya? Wisudanya mungkin di online dan lain sebagainya. Segala sesuatu menjadi terganggu. Engkau membutuhkan abonemen. Hari demi hari. Abonemen apa? Benefits, katakan keuntungan. Saya mau langganan keuntungan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Saya perlu membaca dari naskah terjemahan bahasa Jawa. Dari kitab Jabur 68 ayat 20. Siapa yang bisa bahasa Jawa? Ya. Ayo baca bersama dengan saya. Semoga saya tidak keliru. Ya. 1, 2. Pinujio pangeran. Terpujilah Tuhan, ya pangeran. Sadino-dino panjenengane nanggel urip kita. Gusti Allah iku karahayon kita. Ya, nanggel urip kita. Artinya dia menanggung kita. Dia mau memberikan kepada kita sesuatu jaminan bahwa hari demi hari, saben hari, aku akan kasih loading. Aku akan download kamu. Ya, mau di-download benefit sama tidak? Ya, saben hari. Ya, itu sebab
pinujio pangeran, permuliakan dia, kuasanya hebat. Sadino-dino panjenengane nanggel urip kita. Coba, jelas sekali. Dia itu menanggung semuanya dan dia bertanggung jawab. Dengan cara apa? Dalam naskah terjemahan bahasa Inggris, daily loads us with benefits. Saben hari mendownload kepada kita, kasih kepada kita benefits. Katakan keuntungan dan keberuntungan. Beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab anak-anak Tuhan, di masa COVID-19 ini, jangan kecil hati. Jangan saudara merasa, oh Tuhan, sampai kapan doa kami seluruh dunia Engkau tidak jawab. Saudara, biar seluruh dunia menangis, tidak akan dijawab kalau belum waktunya selesai. Itu sebab selain amin, perlu apa? S-E-L-A, Selah. Selain amin, perlu selah. Supaya hidup saudara jangan cuma amin, 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 amin terus. Gak ada menyerah, tidak mau. Tetapi kita percaya dan kita berpasrah. Pasti Tuhan kasih menurut hematnya, menurut kebijakannya, menurut segala hikmatnya. Anakku, kamu itu mbok selah sama aku. Kadang-kadang kamu itu pasrah. Karena aku tahu momentum yang terbaik bagi kamu. Kamu maunya sekarang. Minta sekarang, sembuh sekarang. Kalau aku tanya, anakku kamu mau sembuh kapan? Tahun depan, bulan depan, apa sekarang? Saudara, sebelum Tuhan Yesus selesai bicara, kita sudah nyaut sekarang. Tuhan bilang, mana selamu di mana? Penyerahanmu di mana? Kamu perlu selah. Saya perlu selah. Katakan, saya perlu selah. Supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan Yesus. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Itu sebab, saudara, dealinglah dengan Yesus sekarang ini. Ya. You have to make your dealing with God right now. Please do not postpone. Jangan juga engkau meng-cancel, Tuhan nanti kalau saya sudah tua, kalau saya sudah pensiun, nanti kalau anak-anak sudah gede semua, saya baru mau dealing dengan engkau. Tidak boleh. Engkau harus ambil keputusan sekarang. Aku mau dealing dengan Tuhan. Apa maksudnya dealing? Janjian, kesepakatan demi keuntungan kedua belah pihak. Itu dealing. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, saya perlu mengajak Anda membuka dalam Alkitab dari Mazmur 119 ayat yang ke-49 dan 50 dan disambung dengan ayat 57 dan 58. 1, 2. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu. Oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. 57. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Nya. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Amin.